Swastiastu, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin menyampaikan ulasan materi minggu lalu, terutama terkait dengan penugasan. Sayang sekali masih banyak di antara kalian yang tidak menyimak dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita ke bab baru yaitu bab 2 yang mana berjudul peluang usaha, produk barang atau jasa. Nah, tahukah kalian bahwa saat ini sangat sulit mencari pekerjaan, terutama pada kondisi pandemi ini ya nak ya. Nah, kondisi seperti ini adalah memungkinkan kalian menjadi seorang wirausaha kecil, yang mana setiap usaha yang kalian jalani nanti tidak luput dari peluang. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu peluang? Nah, mohon disimak ya. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lainnya. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar. Ketiga, sesuai dengan minat. Keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Kelima, bersifat ide kreatif. Keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Ketujuh, ada rasa senang saat menjalankannya. Jadi, seorang wirausaha itu mempunyai ciri-ciri yang nantinya akan menjadi ujung tombak dari kesuksesan seorang wirausaha itu sendiri. Di sisi lain, dalam memanfaatkan peluang usaha, menurut Paul Charlotte mengemukakan sebuah rumusan yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausahawan, yaitu yang pertama ya work hard, yaitu kerja keras, work smart, yaitu kerja cerdas, antusias atau kegairahan, service atau pelayanan. Nah, dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata. Nah, dan bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dua, memiliki keunggulan bersaing. Ketiga, tidak bersifat sementara. Keempat, ada nilai uang. Kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha.
mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Nah, analisis peluang usaha ini tidak semua peluang yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Nah, untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Nah, seorang wirausaha harus percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi atau pantang menyerah. Keempat, mampu berkomunikasi dengan baik dengan relasi, pegawai, dan lain-lainnya. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri, apakah diri kita ini mampu, sanggup, atau bagaimana? Ya, keenam, mau mendengarkan saran orang lain, itu kunci kesuksesannya. Setiap orang mempunyai bakatnya sendiri-sendiri. Namun bakat itu tidak kita kembangkan, maka tidak akan ada peluang untuk mewujudkannya. Rasa yakin dan percaya diri harus kita miliki sejak dini agar tertanam dalam pikiran kita bahwa suatu saat kemampuan yang terpendam dalam diri kita ini akan terwujud. Nah, demikian penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Di pertemuan kita minggu depan akan dilanjutkan dengan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.